Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya kepada Tuan Guru Besar kami, guru besar saya, yang saya sangat mengidolakan, sangat teramat saya mengidolakan beliau, yaitu Habibana Habib Lutfi bin Yahya dan Tuan Guru Besar Gus Baha. Saya sangat betul-betul ngefans dengan panjenengan, Habib Lutfi kalian Gus Baha. Nah, di sini saya sering mengikuti pencerahan-pencerahan panjenengan kalian, Habib Lutfi kalian Gus Baha, dan saya di sini sangat senang banget mendengarkan petuah-petuah ataupun petunjuk-petunjuk untuk mendalami ilmu agama dari panjenengan. Nah, di sini saya selaku menyantrikan diri, saya bukan santri tapi menyantrikan diri ke panjenengan nggih. Saderenge saya minta maaf sebesar-besarnya, ya kan, karena saya tidak bisa ketemu langsung dengan panjenengan Habibana Habib Lutfi bin Yahya atau utawi Gus Baha. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada tuan guruku, Habib Lutfi dan Gus Baha. Di sini saya kepengen bertanya yaitu tentang apa hukumnya dan apa dalilnya, apa undang-undangnya bila mana ada seseorang pendakwah, ada seseorang penceramah, ya kan, bisa dikatakan Gus lah, Kiai lah, Ustadz lah, ataupun Habib lah. Nah, maksud saya seperti ini. Beliau bisa menyampaikan syiar Islam, kebaikan-kebaikan Islam, ataupun menyatukan umat, ataupun merangkul semua golongan dari ras, suku, bangsa, agama. Nah, beliau itu bisa dan mampu, ya kan, mumpuni, ya kan. Tapi akan tetapi, ya kan, dia itu tidak bisa merangkul keluarganya sendiri ataupun saudara-saudaranya sendiri, ya toh, ataupun orang-orangnya terdekat dia sendiri. Nah, itu gimana menurut panjenengan? Wabil khusus Habib Lutfi bin Yahya dan Gus Baha. Nah, jadi di sini saya kepingin bertanya, saya kepingin jawaban, ya kan? Saya kepingin pemahaman. Karena kalau sepemahaman saya, setiap kali mendengarkan pengajian-pengajian, ya kan, majelis-majelis, ya setahu saya itu tidak boleh, gitu loh. Tapi saya belum paham isi dalam kandungannya nggak boleh itu yang seperti apa, dalilnya belum tahu, hadisnya saya belum tahu, ya kan. Cuma setahu saya emang nggak boleh, gitu. Jadi setahu saya sebelum bisa menceramahi orang, sebelum bisa ngomongin orang, ya toh, itu harus bisa menceramahi keluarganya sendiri ataupun merangkul keluarganya besar sendiri, kerabat-kerabatnya terdekat ataupun orang-orang terdekat di sekitarnya. Nah, tapi di sini ada gitu loh. Nah, jadi saya kepingin kepastian, kepingin meyakinkan, yaitu keyakinan saya terhadap perihal itu gitu loh. Nah, jadi saya tuh merasa kurang kurang malam, merasa belum puas gitu loh kalau belum mendapat petunjuk ataupun gagasan ataupun wawasan ataupun jawaban dari para habaib kayak Habib Lutfi bin Yahya ataupun Gus Baha ataupun kiai-kiai yang lainnya. Nah, jadi di sini saya kepingin menanyakan akan hal itu, ya kan? Itu benar apa enggak gitu loh, boleh apa tidak gitu. Nah, ya kan, ya mungkin kalau benar ya mungkin nggak apa-apa lah, tapi kalau salah ya tolong dibenarkan kan gitu. Nah, jadi di sini dengan adanya saya bikin video ini, ya kan, supaya ya toh kita itu lurus ke jalan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan, dan hadisnya dan rasulnya, kan begitu. Nah, jadi jangan merasa bisa ataupun mampu, ya toh, jangan merasa pede saya dibutuhkan oleh orang banyak
ataupun saya ini dianggap oleh orang banyak, ya toh, diugemi, digugu omonganku dengan orang banyak. Nah, memanfaatkan kesempitan dalam kesulitan itu tersebut gitu loh. Jadi jangan ambisi, ya kan? Jangan ambisi, menurut saya, jangan ambisi akan sanjungan orang lain ataupun banyak orang yang membutuhkan akhirnya besar kepala lah, maaf yang ngomong. Nah, tapi tidak pantas ataupun tidak sesuai gitu. Nah, jadi maksud saya, ya kan, kalau toh memang mampu, mumpuni merangkul umat, merangkul jamaah, merangkul semua golongan, ras, suku, bangsa, dan agama, dia mampu. Tapi mampukanlah diri Anda sendiri sebelum memampukan untuk orang lain. Artinya apa? Ya toh, iso merangkul sekalian, bisa merangkul semuanya, iso ngomongin semuanya, ya kan, bisa ngajak kebaikan ke semuanya umat, ya kan, tapi belum bisa menyatukan keluarganya sendiri, ya kan, keluarganya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya lah istilahnya, ya toh, itu belum bisa gitu loh, belum bisa. Tapi kok dengan PD-nya ulama tersebut, ya ini saya nggak menyebutkan nama ya, mungkin ada sebagian ulama seperti itulah. Dan yang saya tahu aja, ya nggak saya tahu, saya nggak berani mengungkapkan ataupun mengatakan ataupun membicarakan. Jadi gitu. Yang saya tahu aja, yang saya katakan ataupun yang saya bicarakan. Nah, itu gimana gitu? Kagem Gus Baha lan ugi kagem Habibana Habib Lutfi bin Yahya. Nah, jadi mekaten maksud kula niku, ya toh, saged ngomongi tiyang kok dereng saged ngomongi keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri gitu loh. Nah, jadi itu gimana gitu loh. Nah, apakah di situ yang dikatakan jargoni iso ngajar neng orang iso nglakoni? Ya, apakah seperti itu? Ya toh, jawaban untuk kepada para kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus ataupun penceramah-penceramah. Karena apa? Yang saya takutkan, ya kan, dia itu kejerumus ke jalan yang tidak benar karena kekuasaan tahta dan kasta, gitu loh. Nah, jadi dengan ambisi, dengan kekuasaan, dengan tahta, kasta dan lain-lain, ya kan, jadi merasa menghalalkan segala cara mumpung ada kesempatan. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, ini kan dunianya sudah tua, tanda-tanda kiamat pun sudah banyak. Nah, apakah nanti kemurkaan Allah itu akan datang secepat, singkat, dan padat? Apakah masih bisa di apa namanya ya? Apakah masih bisa di olor-olor lah dengan kebaikan manusia yang masih bisa diluruskan gitu. Nah, jadi di sini saya sebelumnya minta maaf dengan kebodohan saya. Memang saya orang bodoh, ya kan, yang tidak pernah mondok ataupun tidak pernah ke pesantren, dalam arti, tapi saya suka dengan apa namanya pondok pesantren dan saya sering datang dan saya sering mengikuti majelis, ya, atau walaupun toh tidak diundang, walaupun toh saya datang dengan sendirinya, tapi karena saya kepingin bertakwa kepada Allah dengan cara-cara apa yang saya mampu. Jadi itu yang saya lakukan, ya toh. Jadi kalau misalnya tanpa undangan pun, bila mana ada tahu pengajian ataupun majelis ataupun istilah kegiatan dalam Islam, karena saya orang Islam, ya saya menyempatkan diri lah untuk mendengarkan tausiah-tausiahnya dari ustadznya ataupun dari kiainya ataupun dari ulamanya ataupun dari gus-gusnya. Pokoknya saya senang, walaupun acara-acara sholawat, ya kan, sama habaib itu saya sering datang dan saya senang gitu. Nah, jadi intinya kepada guru besar kami Habib Lutfi bin Yahya ataupun Gus Baha, nah itu yang saya tanyakan. Nah, apakah itu benar gitu loh, kepada seseorang ulama, kiai, gus, ustadz, ya kan, yang bisa menceramai orang tapi dia tidak bisa menceramai keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, orang terdekatnya sendiri, ataupun
orang di lingkupannya dia sendiri. Nah, itu benar apa tidak? Boleh apa tidak? Nah, jadi intinya di situ, garis bawah dalam kurung. Nah, intinya di situ. Nah, terima kasih. Salam hormat kami, takdim kami kepada Ibu Nyaya ataupun kepada Gus Bahak. Ya kan, saya sangat fan dengan panjenengan ataupun kepada kiai NU lainnya. Ya kan, yang samun sepuh utawi memang sudah mumpuni dalam keilmuannya, ya kan. Tolong pencerahannya, tolong jawabannya, ya kan. Dari kami yang dangkal akan ilmu agama, ya kan, saya kepingin belajar, saya kepingin niat belajar, pengen tahu, ya kan, pengen lebih paham. Karena apa? Saya paling takut dengan adanya Allah dan ajab-ajabnya dan dosa-dosanya. Nah, dan saya di sini kepingin belajar baik untuk semua itu. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.